Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ونيل خير المأمون مبادئ عن الله والقبول ثم لنيل الوصول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. Yang belum lihat yang ikaf dan mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, subuh yang penuh berkah ini Allah masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir berjamaah dan talabul ilm. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hormat orang tua dan guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Qurtubi Hafizahullah Ta'ala wahda. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Jami'ah Waqif Bapak Haji Bapak RT yang tadi izin serta para hadirin, para bapak, mungkin hadirat yang sedang dalam perjalanan dan di samping. Semuanya akan tak terkecuali. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang penuh berkah ini Allah berikan kita sehat afiat, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan Allah Ta'ala jadikan keturunan kita keturunan sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampailah kita pada salat-salat sunnah berikutnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, salat sunnah yang sudah kita bahas meliputi daripada duha sudah, kemudian witir sudah, kemudian rawatib yaitu pengiring daripada sholat fardu sudah, mau yang sunnah qobliyahnya atau muakkadahnya, atau yang muakkadah dan muakkadahnya sudah. Yang berikutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Kalau secara bahasa tahiyah itu adalah penghormatan. Dan penghormatan ketika masuk masjid. Caranya bagaimana? Ketika masuk masjid sebelum duduk. Jadi sebelum duduk itu disunahkan kita sholat sunnah 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Jadi ini sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sebab masuk masjid maka disunnahkan sholat. Kalau tidak masuk masjid berarti nggak usah sholat. Nah, sebab masuk masjid yang pertama, kemudian yang kedua belum duduk. Kalau masuk masjid kemudian sudah duduk, nah sudah luput, hilang sudah tahiyatul masjidnya, sudah hilang tahiyatul masjidnya. Jadi masuk kemudian sebelum duduk maka itu disunahkan tahiyatul masjid 2 rakaat.
Masuk aja mas, bagus lagi. Nah, kemudian kalau sholat sunnah yang tidak ada keterangan baca surah tertentu, terus sholat cukup. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Jadi kalau nggak ada keterangan sunnahnya baca surah ini, rakaat pertama, rakaat kedua sunnahnya baca surah ini. Kalau nggak ada keterangan itu, maka al-kafirun dengan al-ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Dan saya yakin ini hafal semua insyaallah. Apalagi rakaat yang keduanya qul huwallahu ahad. Jadi kalau nggak ada keterangan itu yang kita baca. Tapi kalau ada keterangan tertentu, ya sholat sunnah, maka baca keterangan hadis-hadis yang berkenaan dengan surah-surah tertentu itu. Tapi kalau nggak ada al-kafirun dan al-ikhlas. Nah, bagaimana ketika kita masuk ke dalam masjid, tapi sudah duduk, berarti tadi sudah nggak ada tahiyatul masjid ini. Dan kalau tahiyatul masjid itu ternyata dia bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain yang penting belum duduk. Contoh, masuk kita ke masjid itu pengen sholat fardu zuhur, ya, sholat fardu zuhur. Ketika masuk masjid pengen sholat fardu zuhur, nah fardu zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelah atau sesudah. Dilihat, ini kalau lebih capek kan tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah. Berarti 2 kali sholat. Kalau 2 kali sholat berarti gerakannya lebih banyak. Kalau ini berarti pahalanya, kalau ngomong pahala ya beda lah, tambah. Gitu. Coba lihat bagaimana. Lihat jam digital, jeda setelah azan dengan iqamah. Lihat, kalau masih lama, kira-kira bisa 2 kali sholat. Ternyata setelah selesai azan, la ilaha illallah, ternyata masih ada 8 menit misalnya, atau 7 menit lah misalnya. Kalau masih ada 8 menit, nah kita mau apa? Satu, tahiyatul masjid dulu, sudah selesai salah, baru qobliyah zuhur gitu. Tapi kalau waktunya mepet, kira-kira cuma cukup 1 kali sholat saja, masuk tinggal 4 menit. Udah kalau 4 menit, langsung aja kita pilih qobliyah zuhur. Karena kalau kita sholat qobliyah zuhur, kemudian kita gabung dengan tahiyatul masjid, itu bisa. Jadi langsung qobliyah zuhur beserta tahiyatul masjid. Atau kita nggak niatkan pun tahiyatul masjid sudah masuk itu di dalamnya. Dengan syarat tadi belum duduk. Tapi lihat lagi, kalau waktunya itu tinggal 1 menit antara adzan dengan iqamah tinggal 1 menit durasinya, nggak usah sholat, mau sholat sunnah apapun jangan, karena tinggal 1 menit. Langsung aja diri aja tunggu muqim orang yang iqamah. Ini udah tinggal 1 menit langsung di depan qobliyah, lain udah pada rapi. Gitu. Ini masih aja, ini udah bunyi masih dia orang 1 menit lagi dia baru sholat, nggak bakal buruk. Jadi jam digital ini sebenarnya kesepakatan bersama meskipun tidak tertulis. Meskipun kalau iqamah itu atas dasar perintah imam. Jadi kalau imam belum nyuruh jadi iqamah. Cuma karena udah ada jam digital, itu dia jadi kesepakatan akhirnya. Nah, jadi sebelum duduk, kemudian masuk masjid, itu sholat sunnah tahiyatul masjid dan penghormatan terhadap masjid. Apapun kita mau masuk mengapai itu sunnah tahiyatul masjid, ya tentu untuk aurat, berwudu dan syarat-syarat sholat yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah duduk? Masuk masjid, ada ta'lim, ada pengajian, gitu. Atau guru sudah datang, sudah mulai buka kitab pengajian. Ini kalau guru sudah datang, sudah mulai pengajian,
atau ada acara penceramah sudah berceramah, udah duduk aja, duduk. Ya. Atau tadi mulai pengajian atau udah baca kitab, datang ke masjid, duduk. Jangan tahiyatul masjid lagi, gitu. Udah mulai pengajian, sedang berlangsung pengajian, atau tahiyatul masjid dulu. Itu kurang daripada ada kesini. Ada apa? Ada taklimnya, ada bentuk ilmunya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah duduk? Itu terbuka bisa diganti dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca 4 kali. Jadi pengganti daripada tahiyatul masjid dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca 4 kali. Nah, sudah terlanjur. Bagaimana kalau di Masjidil Haram? Nah ini masjid-masjid lain, tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram, itu tahiyatul masjidnya apa? Yaitu dengan tawaf. Masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf. Itu adalah penghormatannya dengan tawaf. Berbeda. Ini semata-mata kita menghormati masjid. Jadi kita salat tahiyatul masjid. Nah itu salat sunnah berikutnya adalah salat sunnah tahiyatul masjid.